Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Muhammad Jamaluddin, akan menjelaskan yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web SMP 75. Kemudian nama anggota kelompok 1120205 Mas Muhammad Jamaluddin. Kemudian 1200504 Dira Milani, 112218 TP Oktavia. Belakang pendaftaran siswa baru yang ada di Batu Jaya masih secara manual. Proses pendaftaran dilakukan dengan cara orang tua calon siswa mengisi formulir pendaftaran dan juga mengumpulkan persyaratan, yaitu fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, dan membayar biaya pendaftaran kepada pihak sekolah. Kemudian sistem informasi pendaftaran baru dibuat dengan berbasis web karena jumlah pengguna smartphone cukup banyak sehingga aplikasi yang dibangun dapat terjangkau oleh banyak pihak. Kemudian ada proses sistem berjalan. Proses ini berjalan pendaftaran terbagi 5, yaitu proses pendaftaran dimulai dari orang tua siswa mendatangi sekolah. Kemudian bagian operasional menyerah form pendaftaran form S1 kepada orang tua wali, lalu orang tua mengisi form pendaftaran S1. Kemudian setelah isi, orang tua menyerahkan form itu ke format S1 serta dokumen persyaratan berupa fotokopi KK, KTP, atau lain kepada bagian operasional. Kemudian proses penyeleksian format S2. Proses penyeleksian data format S2 yang sudah dicetak dalam proses pendaftaran kemudian diseleksi oleh bagian operasional dengan ketentuan minimal calon siswa berusia 6 tahun. Kemudian pembayaran. Bagian operasional mencetak rincian pembiayaan peserta didik baru yang dibayar oleh orang tua, kemudian melakukan pendaftaran ulang kepada bagian operasional. Kemudian bagian proses menampilkan data siswa yang diterima lulus psikotes per sekian ini. Kemudian orang tua membayar uang di muka pendaftaran ulang ke bagian operasional. Proses pelaporan kepada pihak kecamatan bagian S3 menyerahkan kepala sekolah untuk ditandatangani. Setelah menerima S3 menandatangani. Kepala sekolah pun menerima formulir S3 serta menandatanganinya. Pelaporan kepada kabupaten bagian operasional mencetak formulir S3 kemudian menyerahkan kepada kepala sekolah untuk ditandatangani. Kepala sekolah pun menerima formulir S3 serta menandatanganinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Milani dengan NIM 112000504. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu mengenai slide 6. Di sini ada 3 activity diagram. Untuk yang sebelah kiri ada activity diagram pendaftaran. Untuk startnya, orang tua atau wali siswa mendatangi sekolah. Kemudian, bagian operasional menyerahkan formulir pendaftaran yaitu format S1 kepada orang tua atau wali siswa. Kemudian orang tua atau wali siswa itu menerima formulir pendaftaran format S1. Kemudian orang tua atau wali siswa mengisi formulir pendaftaran format S1. Kemudian orang tua atau wali siswa menyerahkan formulir pendaftaran format S1 dan fotokopi dokumen persyaratan kepada bagian operasional. Kemudian bagian operasional menerima formulir pendaftaran format S1 dan fotokopi dokumen persyaratan. Kemudian bagian operasional mengarsipkan dokumen persyaratan. Kemudian bagian operasional mengolah data format S1 ke format S2. Kemudian bagian operasional mencetak data format S2 dan N. Selanjutnya yang di tengah ada activity diagram penyeleksian. Di sini untuk startnya bagian operasional menyeleksi diterima atau tidaknya data siswa di format S2. Kemudian bagian operasional menyerahkan data format S2 yang sudah diseleksi kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menerima data format S2 yang sudah diseleksi. Kemudian kepala sekolah menandatangani format data format S2 yang sudah diseleksi. Kemudian kepala sekolah menyerahkan data format S2 yang sudah kepada bagian operasional. Kemudian bagian operasional menerima data format S2 yang sudah ditandatangani. Kemudian bagian operasional mengolah data format S2 yang sudah ditandatangani ke format S3 dan N. Selanjutnya pada sebelah kanan itu ada activity diagram pembayaran.
Untuk startnya, bagian operasional mencetak rincian pembayaran, kemudian sistem itu daftar ulang peserta didik baru. Kemudian bagian operasional menampilkan data peserta didik baru, kemudian bagian operasional memberikan informasi pembayaran, kemudian sistem membayar uang muka. Kemudian bagian operasional mencetak kwitansi bukti pembayaran, kemudian sistem menerima kwitansi bukti pembayaran dan N. Selanjutnya pada slide ke-7 ada activity diagram proses pelaporan kepada pihak kecamatan. Untuk startnya, bagian operasional mencetak data format S3. Kemudian bagian operasional menyerahkan data format S3 kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menerima data format S3. Kemudian kepala sekolah menandatangani data format S3. Kemudian kepala sekolah menyerahkan data format S3 yang sudah. Kemudian bagian operasional menerima data format S3 yang sudah ditandatangani. Kemudian bagian operasional menyerahkan data format S3 yang sudah kepada pihak kecamatan. Kemudian pihak kecamatan menerima data format S3 yang sudah ditandatangani dan N. Selanjutnya, pada slide ke-8 ada use case diagram. Use case diagram itu pencatatan siswa baru. Nah, pada bagian operasional, langkah pertama yaitu login, kemudian mencari data siswa, kemudian menampilkan data siswa, kemudian menambahkan data siswa, kemudian menyimpan data siswa. Selanjutnya untuk slide ke-9 ada permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pokok terlebih dahulu, yaitu untuk poin pertama, pengarsipan fotokopi dokumen persyaratan disimpan di dalam lemari sekolah, sehingga dokumen rawan rusak oleh rayap ataupun hilang tertumpuk oleh dokumen yang lain. Ini akan mengakibatkan kendala di kemudian hari apabila dokumen tersebut diperlukan. Selanjutnya pada poin kedua ada pengolah data dari format S1 ke format S2 maupun dari format S2 ke format S3 yang masih manual menggunakan Microsoft Excel, mengakibatkan file rawan rusak ataupun terhapus. Selanjutnya pemecahan masalahnya di sini yaitu diperlukannya aplikasi berbasis web untuk pengolahan data baik dari format S1 ke format S2 maupun dari format S2 ke format S3. Data yang tersimpan akan lebih aman di dalam database serta waktu yang dibutuhkan dalam proses akan lebih singkat. Selanjutnya pada slide ke-10 ada IRD. Nah, untuk yang pertama ada entitas siswa ada IRD dengan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada desain. Nah, yang pertama itu ada rancangan halaman utama. Halaman utama ini menampilkan beberapa menu yang bisa diakses oleh calon siswa atau siswi baru. Nah, ini adalah halaman utamanya. Nah, untuk yang kedua ini ada rancangan login. Halaman login ini adalah halaman yang dapat digunakan oleh calon siswa atau siswi baru untuk melakukan login ke dalam sistemnya. Nah, di sini ada ini SN, ada password. Ini SN-nya tinggal diisi, passwordnya juga diisi. Kalau sudah klik submit. Nah, yang ketiga itu ada rancangan halaman formulir pada pendaftaran calon siswa atau siswi baru. Nah, halaman formulir ini dapat digunakan calon siswa atau siswi baru yang akan melakukan pendaftaran secara online di SD Negeri Batu Jaya 5. Berarti bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan laptop gitu. Tapi mohon maaf banget ini terpotong, jadi agak kurang jelas. Di sini ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada sekolah asal gitu. Tinggal diisi aja sesuai datanya. Kalau sudah klik lanjut. Nah, akan memasuki langkah selanjutnya yaitu yang keempat, rancangan halaman login pada admin. Nah, di sini ini adalah tampilannya. Nah, di sini ada kesimpulan. Setelah melakukan riset pada SD Negeri Batu Jaya 5 ini dan melakukan perbandingan antara sistem yang berjalan dengan sistem yang dirancang atau diusulkan. Nah, yang pertama kesimpulannya itu ada keseluruhan sistem informasi yang diterapkan SD Negeri Batu Jaya 5 ini sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa kekurangan di dalamnya yang perlu diperbaiki lagi.
seperti proses pengarsipan, proses pengolahan data dari format S1 ke S2, dari format S2 ke S3 gitu. Yang kedua, dengan sistem yang terkomputerisasi ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan yang dilakukan oleh manusia atau human error. Gitu. Untuk yang ketiga, pengolahan data pada sistem yang diusulkan lebih terjamin kebenarannya karena adanya pengontrolan yang lebih baik dan data yang masuk telah diperiksa terlebih dahulu gitu. Jadi data itu bisa dikatakan sudah terotomatis gitu. Yang keempat ada dengan seiring kemajuan teknologi dan teknologi komputer dan informasi serta telah tersedia komponen-komponen yang menunjang pendidikan teknologi tersebut gitu. Maka tepatlah jika SD Negeri Batu J5 ini menggunakan sistem ini untuk mempermudah proses kinerja suatu sistem sehingga akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi sarana pendidikan selanjutnya. Nah, di sini ada saran sehubungan dengan hal tersebut untuk dapat meningkatkan keberhasilan sistem informasi penerimaan calon siswa atau siswi baru pada SD Negeri Batu J5 ini, maka langkah yang diperlukan dalam membangun sistem komputerisasi ini sangatlah penting gitu. Yang pertama sarannya ada tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sistem ini agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, melakukan perawatan terhadap komputer baik untuk perangkat fisik maupun perangkat lunaknya maupun perangkat lainnya sehingga komputer dapat beroperasi dengan baik gitu. Untuk yang ketiga, perlu adanya backup data dengan guna mencegah dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Untuk yang terakhir, SD Negeri Batu J5 ini menggunakan aplikasi berbasis web untuk pendaftaran calon siswa atau siswi baru. Selain dapat mempermudah proses sistem informasinya berjalan dengan baik, data yang tersimpan pun akan lebih aman karena tersimpan di database. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.